Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Heri Susanti, NPM 192201069, Prodi Keperawatan semester 5. Di sini saya akan melakukan komunikasi pengkajian status mental. Sebelum melakukan tindakan, saya sudah mendapatkan informasi tentang pasien dan literatur tentang masalah pasien, mengeksplorasi perasaan dan ketakutan diri, menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri, membuat rencana interaksi dengan pasien sebelumnya, dan menyiapkan alat yang saya perlukan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Prawatia. Saya di sini bertugas dari jam 6 sampai nanti jam 6 sore ya. Ya. Nah, ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Resti. Lebih suka dipanggil siapa? Resti. Nanti saya akan panggil dengan Mbak Resti ya. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan bincang-bincang dengan Mbak. Nah, saya membutuhkan di kegiatan ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Untuk kerahasiaannya nanti Mbak jangan khawatir, akan saya jaga ya Mbak. Iya. Untuk sekarang bagaimana perasaan Mbak? Kurang baik. Nah, di sini saya akan melakukan bincang-bincang ya. Kenapa Mbak bisa masuk ke rumah sakit ya Mbak? Iya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Jika tidak ada, kita langsungkan untuk berbincang-bincang ya Mbak. Nah, sekarang Ya. Mbak bisa ceritakan apa yang Mbak itu bisa dibawa ke rumah sakit ini. Iya, karena saya itu di rumah suka marah-marah. Terus saya tuh suka sekali ngobrol sama teman saya. Ini teman saya ada di samping saya, namanya Eni. Nah, penyebab Mbaknya marah itu kenapa Mbak? Ya itu karena saya tuh suka dimarahin sama orang tua ya Mbak, karena ini saya tuh selalu ngobrol sendiri kan. Nah itu saya tuh nggak boleh ngobrol-ngobrol sendiri karena yang paling ngertiin saya tuh cuma Eni. Eni itu memang ada Mbak di samping Mbak? Iya ada, emang Mbak nggak ngeliat? Ini masih duduk sama saya. Kok saya nggak lihat ya Mbak? Iya ada tahu Mbak Eni itu. Nah, Mbak itu merasakan ada temennya di samping, terus yang diajak bicara itu sudah berapa lama Mbak? Itu sudah ada sekitar dari saya masuk SMP Mbak. Sudah lama ya Mbak, berarti? Iya. Nah, sebelumnya apakah Mbak pernah mengalami hal seperti ini? Iya, sudah. Terus kemarin dari ibunya juga mengatakan Mbak pernah kecelakaan dari motor ya? Iya. Nah, itu apakah pernah dirawat sebelumnya? Iya, pernah. Berapa hari Mbak? Itu 1 minggu. Pas pernah kecelakaan itu Mbak, apa yang Mbak rasakan atau apa yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan itu saya dijauhi oleh teman-teman saya. Terus saya juga dirawat di rumah sakit, dan dari situ saya jadi merasa nggak punya teman. Saya suka ngobrol sendiri, dan ya itu selalu ada Eni buat saya. Berarti Eni itu sebagai teman yang ngertiin Mbak gitu ya? Iya. Nah, selama dirawat di sini Mbak minum obat tidak? Dulu saya minum obat, tapi sekarang udah berhenti. Saya lupa nggak minum obat lagi. Nah, karena Mbak berhenti itu berarti dibawa ke rumah sakit ya, juga menjadikan Mbak itu bisa dibawa ke rumah sakit ya.
Nah, selama di rumah Ya, sakit ini, Mbak itu minum obatnya berapa kali, Mbak? minum obatnya 3 kali sehari. Pagi, siang, sama malam, Mbak. Ya. Nama obatnya apakah Mbak masih ingat? Nama obatnya saya lupa, Mbak. Oh, jika lupa nanti saya akan ingatkan ya, Mbak. Nah, 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 obatnya itu ada haloperidol ya, Mbak. Diminumnya 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam. Terus THP diminumnya 1 kali. THP ini untuk mengurangi efek samping dari haloperidol ya, Mbak. Ya, Nah, Mbak kan tadi pernah mengatakan sudah pernah dibawa ke rumah sakit dan pastinya diberi obat ya. Nah, itu tuh obatnya selalu diminum secara rutin atau tidak, Mbak? iya, secara rutin. Terus Mbak pernah berhenti nggak minum obatnya? Pernah. Kapan Mbak terakhir minum itu obatnya? Kapan ya, Mbak? Udah 5 bulan. Oh, udah lama Sekitar, juga. Ya, sudah lama juga ya, Mbak, kalau 5 bulan. Nah, ya, kalau di rumah itu siapa yang merawat Mbak? Entah itu ibunya, keluarga, ibu saya. membantu Mbak dalam merawat diri Mbak ya. Iya. Nah, sebelumnya apakah Mbak ini pernah jatuh atau mengalami kecelakaan hingga pingsan atau terbentur di bagian kepalanya? Pernah. Eh, itu dirawat tidak, Mbak? Dirawat. Nah, selama kecelakaan itu apa yang Mbak rasakan? Saya merasa sakit. Yang saya rasakan itu badan saya tuh sakit semua, Mbak. Terus saya tuh ngerasa pusing sekali. Terus Mbak ini mengalami trauma terhadap kecelakaan itu? Iya. Sebelumnya apakah Mbak mengkonsumsi, pernah menggunakan nafsa seperti alkohol, terus narkotika gitu, narkoba? Nggak pernah, Mbak. Nah, tidak pernah ya. Nah, ini kan ada dari keluarga apakah ada yang mengalami sakit seperti Mbak? Di dalam keluarga, iya ada. Siapa Mbak? Itu adiknya ibu saya. Nah, Mbak ini berapa bersaudara? 2 saudara. Kalau dari ibu berapa saudara? 3. Kalau dari bapak? Kalau dari bapak itu ada 5. Nah, kita lanjut ya Mbak untuk selanjutnya. Nah, sebelumnya apakah dari keluarga, dari tadi adik dari ibu ya, yang pernah mengalami sakit seperti Mbak. Nah, ini tuh pernah dirawat juga tidak? Dulu iya pernah. Nah, sebelumnya apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan pada diri Mbak? Iya. Apa itu Mbak? Itu waktu kemarin saya diputusin sama pacar saya. Nah, terus Mbaknya ceritanya ke siapa? Saya ceritanya ke ibu saya sama ke Eni. Itu juga dirawat tidak Mbak? Tidak. Nah, setelah Mbak dibawa, nah hari ini kan Mbak masih di rumah sakit. Sekarang hari keberapa Mbak? Hari kedua. Nah, setelah diberi perawatan di rumah sakit ini, apa yang Mbak rasakan? Saya menjadi lebih baik lagi dan lebih nyaman buat mengontrol diri. Nah, bagus ya Mbak. Nah, perasaan Mbak pas saat dibawa ke rumah sakit itu bagaimana Mbak? Perasaan saya itu enak Mbak, nyaman, pengen cepat pulang. Pengen cepat pulang ya. Nah, berarti Mbak juga harus bisa nih mengontrol halusinasinya Mbak, terus
Mbak harus juga rutin meminum obat ya. Nah, apakah Mbak sering merasakan gelisah, terus berdebar-debar, cemas, dan mudah tersinggung begitu, Mbak? Enggak. Terus apa Mbak pernah merasa kehilangan dalam keluarga Mbak atau teman Mbak? Pernah. Apa itu, Mbak? Itu saya ditinggal pergi sama mantan saya, terus ada saudara saya yang belum lama itu meninggal. Terus Mbak menjadi sedih. Iya. Di masa kecil Mbak sering mendapat penghargaan tidak? Enggak, Mbak. Nah, berarti Mbak juga sekarang harus berusaha ya supaya Mbak itu cepat sembuh dan Mbak cepat pulang dari rumah. Kan katanya tadi pengen cepat pulang ya. Iya. Nah, kita lanjut ya, Mbak. Pendidikan terakhir Mbak apa? Pendidikan terakhir saya itu SMP. Nah, selama masa sekolah itu Mbak pernah putus sekolah tidak? Iya, pernah. Nah, itu karena apa, Mbak? Ya itu, Mbak, karena saya suka marah-marah, saya suka ngobrol sendiri. Jadi ya itu, Mbak, karena kan saya tadi udah bilang saya suka marah-marah, terus saya suka ngobrol sendiri. Nah, dari putus sekolah itu terus Mbak bekerja tidak? Enggak. Siapa yang membiayai hidupnya Mbak selama ini? Ibu saya. Nah, siapa orang yang paling dekat dengan Mbak saat ini? Itu ibu saya sama Eni. Oh, masih Eni ya? Dari tadi masih Eni terus, loh. Nah, Iya. apakah Mbak pernah merasakan penolakan dari masyarakat? Iya, pernah. Contohnya seperti apa, Mbak? Jadi saya tuh dijauhin sama tetangga saya, sama teman-teman saya. Terus selama itu Mbak tidak ada teman yang dekat dengan Mbak? Enggak. Nah, sekarang bagaimana pandangan Mbak terhadap tubuh Mbak saat ini? Tubuh saya nggak ada yang cacat, bagus semua. Rambutnya Cantik ya, udah, Mbak. Cantik juga nggak? Cantik dah. Nah, dari bagian tubuh ini mana yang Mbak paling suka? Yang paling saya suka mata. Kenapa Mbak lebih suka bagian mata? Karena itu bagus matanya, bisa mempercantik diri. Nah, Ya cantik. kalau untuk bagian tubuh yang tidak paling disuka itu apa, Mbak? Bagian tubuh tidak disuka nggak ada. Saya menyukai semua. Oh, bagus ya jika Mbak itu menyukai semua. Nah, sebelum dirawat ini apa posisi Mbak di rumah itu sebagai apa, Mbak? Atau itu kerja sebagai anak atau hanya sebagai adik gitu? Anak. Nah, Mbak merasakan puas tidak di posisi sebagai anak ini? Puas. Nah, ini kan Mbak sebagai perempuan. Nah, Mbak puas nggak sama identitas diri Mbak dilahirkan sebagai wanita? Iya, Nah, puas. Nah, sekarang usianya Mbak berapa? Usia saya berapa ya, Mbak? Lupa saya 25 bukan ya? Nah, Iya. Mbak, usianya 25 ya. Nah, sebelum dirawat ini, Mbak ini berperan dalam masyarakat itu seperti apa, Mbak? Atau pernah ikut kerja bakti atau bersih-bersih, ikut 17-an gitu? Iya, saya mengikuti 17-an, Mbak. Nah, terus gimana nih caranya Mbak melaksanakan acara 17-an itu di daerah Mbak?
Ya, saya ikut itu, Mbak, ikut kepanitiaan, ikut ngurusin acara abad 17-annya gitu. Nah, bagus. Nah, dengan peran ini apakah Mbak merasakan puas? Iya, Nah, sekarang apa harapan Mbak terhadap tubuh dan status serta tugas Mbak dalam masyarakat selama ini? dari saya pengen cepat sembuh, terus banyak teman yang mau bermain dengan saya. Nah, untuk harapan Mbak terhadap lingkungan Mbak bagaimana? Maunya itu, Mbak, orang masyarakat atau tetangga mau bergabung dengan saya, mau ngobrol dengan saya seperti dulu lagi. Ya, bagus. Terus Mbak kan tadi juga harapannya juga mengatakan ingin cepat sembuh ya dari sakit yang Mbak rasakan sekarang. Nah, sekarang ini apa sih kelebihan dan kekurangan yang Mbak miliki saat ini? Mbak bisa menggambar tidak? Bisa. Nah, itu menggambar itu juga termasuk kelebihan Mbak ya. Ya. Nah, ini kan Mbak pakai jilbab ya. Terus ini tuh keinginan Mbak sendiri atau dari suruhan dari orang tua ibu Mbak? Disuruh sama ibu, suruh pakai jilbab, kan bagus. Ingin menjadi anak yang solehah gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, terus Mbak melaksanakan sholat tidak? Enggak. Nah, kenapa Mbak tidak melaksanakan sholat? Ya nggak pengen, Mbak. Ya kalau mau sholat ya kalau disuruh sama ibu baru saya sholat. Nah, Mbak sekarang juga harus rutin nih sholat 5 waktu dan berdoa supaya sakit yang Mbak rasakan, sakitnya Mbak bisa disembuhkan oleh Allah ya. Ya. Nah, Mbak kan tadi ini berbicara dengan Eni ya. Ya. Nah, tapi saya itu tidak melihat, tapi Mbak bisa berbicara dan melihat Eni? Ya bisa. Nah, berapa kali Mbak ini waktunya kapan saja saat Mbak ini berbicara dengan si Eni ini? Ya kapan saja, Mbak, karena dia itu selalu ada percaya, dia itu sering ngajak ngobrol sama saya, cerita dengan saya. Nah, selama Mbak ngobrol terus cerita sama Eni ini, apa yang Mbak rasakan? Ya saya merasa senang, Mbak, karena ada teman. Terus Mbak merasa terganggu tidak? Enggak. Nah, apakah Mbak yakin dengan si Eni ini bahwa Eni ini nyata di kehidupan Mbak? Iya. Nah, sekarang coba Mbak sebutkan, sekarang ada di mana? Sekarang kita ada di rumah sakit. Nah, terus sekarang tanggal berapa, Mbak? Tanggal 15. Ya, benar ya, Mbak, sekarang tanggal 15. Nah, sekarang coba Mbak ceritakan salah satu kejadian yang pernah Mbak alami 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu itu saya terjatuh dari motor. Selanjutnya saya dibawa ke rumah sakit dan saya dirawat di sana. Nah, tadi kan saya kesini Mbak baru bangun tidur. Nah, sekarang coba Mbak ceritakan kegiatan apa yang Mbak sudah lakukan dari bangun tidur sampai sekarang. Kegiatan saya bangun tidur tuh membereskan kamar, terus saya makan, saya duduk nonton TV. Nah, bagus ya. Nah, sekarang coba Mbak hitung. Kita coba hitung-hitungan ya. Coba sekarang Mbak hitung dari 30 ke bawah.
Banyak banget, Mbak. Saya nggak bisa. Nah, jika kebanyakan coba, sekarang kan tanggal 15 ya. Nah, sekarang coba hitung dari 15 ke bawah. Ya, 15, 14, Ya, 13, 12, ya. 10, Berapa? 10, Ya. terus 8, Nah, 9 7, dulu, Mbak, baru 8. ya 9, 8, 7, Ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagus. Terus sekarang kita hitung-hitungan ya. Coba 20 dikalikan 10 berapa? Ini berapa, Mbak? Banyak banget itu, Mbak. Saya nggak bisa. Nah, jika kebanyakan sekarang ganti ya. 10 ditambah 5 berapa? 15. Ya, bagus ya, Mbak. Nah, jika Mbak ada masalah, masalahnya itu ditangani sendiri atau Mbak dibantu dengan ibu Mbak? Ya dibantu sama ibu saya. Terus juga saya cerita sama Eni. Nah, sebisa mungkin Mbak bisa ceritakan kepada ibu ya, karena si Eni ini pada ibu, karena ibu kan keluarga Mbak sendiri. Terus kalau Eni ini kan bukan keluarga Mbak ya. Ya, Nah, kegiatan makannya Mbak itu makannya berapa kali sehari, Mbak? 3 kali. Pagi makan, Makan. siang sama sore, sore atau malam? Ya, siang sama sore. Nah, dari Mbak kan katanya tadi makannya 3 kali sehari ya. Terus apa nih makanan yang paling Mbak sukai? Yang saya suka itu apa ya, Mbak? Sop. Itu sop yang berkuah. Nah, kalau yang tidak disukai apa, Mbak? Nggak ada. Saya suka semua. Nah, dari kegiatan makan ini, apa Mbak itu dibantu oleh ibu Mbak atau Mbak makan sendiri? Makan sendiri. Nah, kalau Mbak ke WC mau buang air kecil, mau buang air besar itu Mbak dibantu, Mbak perginya dibantu oleh ibu atau pergi sendiri? Pergi sendiri. Nah, kalau Mbak mau mandi sendiri juga? Ya, Nah, mandinya Mbak ini berapa kali sehari, Mbak? 2 kali. Nah, selama mandi itu Mbak gosok gigi tidak? Ya, Nah, setelah gosok gigi terus Mbak sudah selesai mandi, apa yang Mbak lakukan? pakai baju. Terus setelah kan sudah pakai baju, terus apa yang Mbak aktivitas sehari apa yang kebiasaan Mbak lakukan? Ya, habis mandi, bersih-bersih, saya makan. Habis makan, nonton TV, udah gitu aja. Nah, dalam berpakaiannya sendiri ya Mbak? Nah, bagus nih Mbak juga mampu, Mbak bisa berpakaian sendiri, mandi sendiri, terus bisa makan sendiri ya. Ya, Nah, selama Mbak minum obat itu, apa yang Mbak rasakan? enak. Lebih baik. Sekarang coba Mbak ceritakan kemampuan Mbak dalam rumah Mbak. Kemampuan saya bisa bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel. Bagus ya, bisa bantu kegiatan sehari-hari orang tua. Nah, Mbak pernah merasakan stres enggak? Masalah stres? Iya, Nah, stresnya itu seperti apa Mbak? Terus apa yang Mbak lakukan? ya saya pergi dari rumah, saya bermain sama Eni, jalan-jalan berdua. Nah, itu selama Mbak pergi itu Mbak
izin tidak kepada orang tua Mbak? Enggak, Nah, langsung itu pergi aja. Nah, itu kurang bagus ya, Mbak. Seharusnya Mbak itu pamitan dulu kepada ibu atau bapaknya yang ada di rumah kalau saya mau bermain atau berkegiatan sehari-hari ya, Mbak, agar orang tua itu tahu kegiatan Mbak itu sedang ngapain, terus Mbak bisa dipantau ya oleh orang tua Mbak. Ya, Nah, sekarang Mbak tahu nggak sekarang itu Mbak sedang sakit apa? nggak tahu. Saya kan sehat, saya nggak sakit. Nah, Mbak ini sehat ya Mbak ya. Nah, sekarang mengatakan sehat ya. Terus Mbak masih ingat tidak dengan obat yang tadi saya katakan? Ingat, Apa saja Mbak? itu haloperidol diminum 3 kali sehari, terus sama ada THP itu diminum sekali aja. Ya, bagus ya. Nah, ini penampilannya Mbak itu rapi, terus wangi, terus Mbaknya juga cantik ya. Nah, Mbaknya juga bicaranya tidak ada pengulangan, terus Mbaknya juga suaranya tegas ya Mbak. Selama pembicaraannya Mbak juga ada perasaan yang gembira, terus ada sedihnya sama putus asanya ya. Tadi kan juga pernah bercerita yang tentang pacar gitu ya Mbak. Mbak, ini bincang-bincang kita sudah selesai ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Mbak rasakan? Lebih baik lagi dari sebelumnya. Lebih baik lagi ya. Nah, untuk kerjasamanya Mbak ini sangat bagus. Tadi saya memberikan pertanyaan, Mbak juga menjawabnya, dan Mbak juga mau menjawab ya. Terus Mbak itu kooperatif sekali. Nah, untuk besok kita akan melakukan bincang-bincang lagi ya Mbak. Nah, Ya, bincang-bincang lagi mengenai kesehariannya Mbak. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? nggak ada. Jika tidak ada, saya permisi dulu ya Mbak. Selamat pagi. Pagi. Senin 4 Oktober 2021, saya telah melakukan pengkajian status mental pada pasien Nona Resti. Setelah dilakukan pengkajian status mental, respon pasien sangat bagus, kerjasama sangat bagus, dan pasien sangat berkooperatif dalam berbincang-bincang dengan saya. Kemudian kondisi fisiknya komposmetis sangat bagus, tidak perlu dilakukan tindakan selanjutnya. Dan untuk tindakan selanjutnya akan dilakukan berbincang-bincang di hari esok. Tanda tangan perawat Tias.